Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika yang Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau balik lagi nge-share ke teman-teman seputar SKB kesehatan, baik itu SKB perawat juga. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang SKB kesehatan umumnya gitu ya teman-teman. Jadi tentang Hari Kesehatan Nasional gitu. Karena ini pengalaman aku di tahun lalu waktu ikut SKB itu ada masuk teman-teman. Jadi aku kayak nggak nyangka ini apa ya, sampai kayak isinya tema dari HKN sebelumnya, di tahun sebelumnya itu apa gitu. Aku nggak sempat kepikiran untuk ngafal itu gitu karena nggak pernah tahu gambaran soalnya kan. Nah, di sini aku mau nge-share tentang HKN di tahun sebelumnya. Ini kan di tahun 2020, walaupun pelaksanaannya di tahun 2020, tapi ini sebenarnya kan CPNS di tahun 2019 gitu ya. Jadi aku ngebahas tentang HKN di tahun lalu, yaitu di tahun 2019 gitu. Tapi ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Karena dengan kalian subscribe, kalian udah mendukung aku untuk semangat terus buat konten yang kayak gini gitu. Jadi kayak ngasih motivasi lah ke aku. Dan ya, aku juga mau merekomendasikan bimbel SKB perawat ini yang gelombang kedua ya teman-teman, karena gelombang ke-1 kemarin sudah tutup dan fasilitasnya itu masih sama, dapat materi, kemudian soal harian, terus pembahasan soal harian, tryoutnya juga ada di setiap hari Jumat. Jadi ini kayak jadwalnya dari Senin sampai Kamis itu bimbelnya, kemudian hari Jumatnya itu tryout gitu. Terus tips and triknya juga gitu. Nah, tentornya siapa sih Kak? Tentornya itu adalah Pak Hendy Kanduro. Beliau adalah S1 Keperawatan UGM, kemudian S2-nya Keperawatan UI, beliau ngambil peminatan KMB. Kemudian beliau juga mantan reviewer Ukom Nasional, teman-teman, dan penulis soal Ukom Nasional, beserta pengawas Ukom Pusat. Jadi udah pasti Pak Hendy ini sangat berkompeten di bidang keperawatan gitu. Jadi alangkah baiknya kita ambil nih ilmunya Pak Hendy dengan ikut bimbelnya beliau. Nah, misalnya kayak nanya, Kak, udah banyak nggak sih yang daftar gitu? Kalian stop nanya udah banyak atau enggak, karena gelombang kedua kemarin baru beberapa hari aja itu udah full untuk kelas sore dan kelas malam. Jadi sekarang yang tersisa hanya kelas pagi. Dan saat video ini aku rekam, aku nggak tahu di nextnya kalian nonton video ini tuh entah pun udah ditutup kelasnya gitu kan. Jadi menurut aku buruan aja langsung ikutan supaya bisa memaksimalkan persiapan untuk nantinya ikut SKB. Apalagi kan di tanggal 22 kemarin udah ada pengumuman resminya ya, siapa aja yang berhak lanjut ke SKB. Jadi buat teman-teman yang udah dinyatakan berhak untuk ikut SKB, lebih baik langsung ikut bimbelnya aja. Nah Kak, gimana sih Kak cara ikutannya? Aku mau minat nih ikut bimbelnya. Klik aja di description box, itu aku udah ngeletakin linknya. Jadi kalian tinggal sekali klik langsung diarahkan ke adminnya gitu. Jadi bisa langsung daftar dan tanya-tanya gitu. Oke, kita langsung ke soal. Tapi ya, sebelum kita bahas, kita baca bismillah dulu. Semoga ilmu yang kita dapat ini bisa bermanfaat. Soal yang pertama, logo Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-55 tahun 2019 berbentuk angka. Nah, ini kayak dasar banget sebenarnya teman-teman, tapi aku rasa nggak apa-apa dipelajari karena biar tahu aja itu yang ke-55 itu kemarin logonya gimana sih bentuk angkanya gitu. Kita langsung ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini udah kelihatan emang katanya logo berbentuk angka 55 menandakan 55 tahun Hari Kesehatan. Nah, logo 55 ini memvisualisasikan manusia sedang mengangkat kedua tangan yang menggambarkan gotong royong, bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Jadi kayak beneran angkanya itu 5 dan 5. Jadi warna biru dan warna orange ya, teman-teman. Terus kemudian garis tengah yang putih itu memiliki makna perjalanan dari bawah menuju ke atas, bercerita alur menuju kesempurnaan, mengartikan perjalanan menuju keberhasilan untuk mencapai kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, mandiri, dan unggul. Dan sedangkan logo lingkaran yang berwarna hijau itu melambangkan kesempurnaan. Jadi mempunyai makna kesempurnaan, tidak terputus, tidak memiliki awal atau akhir, memiliki kualitas, dapat diandalkan, kemudian sesuatu yang sempurna serta kehidupan. Nah, bahkan kayak warna-warna biru itu menandakan apa? Itu lengkap banget ya, kayak biru melambangkan unsur sehat, kepercayaan dan integritas. Kemudian yang orange itu memberikan kehangatan, antusias, semangat, keseimbangan. Kemudian yang hijau itu mengartikan efek ramah, hangat, dan semangat dalam melayani. Jadi kayak kita udah tahu gitu ya, logo untuk HKN 55 tahun 2019 itu menggunakan logo angka 55. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya D, angka 55. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apakah tema dari penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-55 tahun 2019? A. Generasi unggul,
B. Generasi Sehat Indonesia Unggul, C. Indonesia Sehat, D. Generasi Indonesia Sehat, E. Gerakan Masyarakat Sehat. Nah, ini kayak masuk loh teman-teman, tahun lalu aku kayak tema HKN di tahun sebelumnya itu apa gitu. Jadi, oke, kita langsung ke pembahasannya. Nah, tema di Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November 2019 adalah Generasi Sehat Indonesia Unggul. Jadi, dari option jawaban A sampai E, jawaban yang paling tepat itu adalah B. Generasi Sehat Indonesia Unggul. Ini wajib dihafal ya, karena kayak pakai soal itu kan banyak teman-teman, bukan hanya satu. Jadi mana tahu kalian dapat bentuk soal yang kayak gini, kayak ditanya tema HKN ke-55 kemarin apa gitu. Jadi harus udah di luar kepala gitu, Generasi Sehat Indonesia Unggul gitu. Karena tahun lalu aku tuh nggak punya gambaran untuk menghafal ini. Jadi alangkah baiknya pengalaman aku di tahun lalu itu aku bagi ke kalian untuk jaga-jaga dihafal aja dari sekarang untuk tema HKN di tahun sebelumnya saat kita tes SKB. Gitu dia. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang menjadi tujuan dan sasaran Hari Kesehatan Nasional HKN ke-55 tahun 2019 adalah kecuali, berarti yang tidak termasuk ya. Oke, kita langsung ke option jawabannya. Nah, ini dia. Jadi sasaran HKN 12 November 2019 itu adalah pemerintah pusat dan daerah, petugas kesehatan, organisasi masyarakat dan profesi, dunia usaha, media massa, masyarakat umum gitu. Jadi kita langsung aja ke option jawabannya. A. Pemerintah pusat dan daerah, ini termasuk, jadi ini benar. Kemudian B. Petugas kesehatan, ini juga benar. Kemudian C. Organisasi masyarakat dan profesi, ini juga benar. Kemudian D. Dunia usaha, ini juga termasuk ke dalam tujuan dan sasaran HKN. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Pengabdi masyarakat ini tidak termasuk tujuan dan sasaran Hari Kesehatan Nasional ke-55 tahun 2019. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Siapakah nama Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2020? Nah, gimana teman-teman yang anak kesehatan ini wajib tahu ya, siapa sih sekarang Menteri Kesehatan kita? Jangan kita tuh kayak orang kesehatan tapi kita nggak tahu. Mungkin kadang kita tahu kayak wajahnya gitu, tapi namanya kurang maksudnya kurang ngerti gitu, kurang hafal namanya. Sedangkan kadang mungkin kita tahu namanya tapi kita nggak tahu bentuk orangnya gitu. Jadi sekarang aku ngebahas langsung bentuk orangnya kayak gimana, kemudian nama lengkapnya siapa sih Menteri Kesehatan kita tahun ini. Oke, googling kita langsung. Presiden Joko Widodo menunjuk Dr. Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Penunjukan Terawan sebagai Menteri Kesehatan diumumkan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 23 Oktober 2019. Jadi udah tahu ya. Inilah Bapak Menteri Kesehatan kita di tahun ini sampai masa periode di 2004 yang akan datang gitu. Jadi Dr. Terawan Agus Putranto. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk nggak tahu Menteri Kesehatan kita, apalagi yang orang kesehatan tuh nggak boleh. Oke, kita langsung ke option jawabannya. Dari option A sampai E, jawaban yang paling tepat itu ada di B, Dr. Terawan Agus Putranto ya. Lanjut ke soal kesehatan yang umum lainnya. Hari cuci tangan sedunia jatuh pada tanggal. Nah, sebelum kebingungan, sebelum nggak punya persiapan untuk nantinya saat tes, kita bahas sekarang teman-teman. Jadi jangan sampai nggak tahu hari cuci tangan sedunia itu tanggal berapa sih gitu. Karena itu kayak kesehatan umum, jaga-jaga kalau dapat soalnya kayak gitu. Oke, kita langsung googling. Hari cuci tangan sedunia itu ada di tanggal 15 Oktober di setiap tahunnya. Jadi kalau untuk di tahun ini tuh nanti akan kita laksanakan di 15 Oktober 2020. Jadi harus di luar kepala ya hari cuci tangan. Nah, di option jawabannya ada, kita lihat yang paling benar di B, 15 Oktober. Oke, kayaknya teman-teman itu soal terakhir. Ya, aku berharap ya sedikit soal yang aku share ini bisa bermanfaat gitu buat teman-teman dan bisa jadi kayak gambaran soalnya itu kayak gini, kayak tahun lalu pengalaman aku itu kayak gini gitu. Jadi bisa kalian ambil hikmahnya gitu dari pengalaman aku. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.